syukur kepada Tuhan bahwa telah seminggu berlalu kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan semua karena anugerah dalam berkatnya. Karena telah seminggu saya rindu Bapak Ibu jemaat sekalian untuk menyapa kanan kiri kita, mengatakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik. Sebelum kita memulai ibadah kita, baiknya kita mematikan dan juga men-silent device HP kita agar ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Kita mau masuk untuk menyembah Tuhan, kita angkat satu pujian bukan dengan barang fana. Hidup kita telah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal di kayu salib, hanya untuk menebus dosa manusia. Mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, dengan emas merah, bukan dengan emas merah. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Orang hidup Kau dari awal, katakan lebih sungguh. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosa kami. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas merah, dengan emas merah. Kau menebus diri kami yang berdosa. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu
Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Nanti di akhir pujian saya meminta kesediaannya Pak Gembala dengan hormat untuk membawa kita dalam doa penyerahan. Kita mau angkat satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan yang sejati hati kita peroleh dari Tuhan Yesus. Kita telah menang, kita telah merdeka karena Dia telah menebus hidup kita dengan pengorbanan Yesus dari sana. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau masuk dalam hadirat. Haleluya. Katakan menyembah. Ku menyembah dalam tulus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi.
besar, Engkau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan akan terjadi di tempat ini Bapak. Kami boleh memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kami boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Engkau menetapkan kami di tempat ini untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Engkau juga boleh menciptakan hidup kami supaya kami menjadi jiwa-jiwa yang selalu memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya dengan segenap hati Tuhan, kami boleh melakukan ibadah kami ini. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami boleh bernyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus penyembahan kami, pujian-pujian kami hari ini juga merupakan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ibadah yang boleh Kau berikan bagi kami saat ini. Jika sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami ini. Baiklah kiranya kami mengawali ibadah kami ini dengan doa dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Dari awal pertengahan dan berakhirnya, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami sebagai imam besar. Dan setiap kami yang memuji Tuhan, setiap kami yang memuliakan Tuhan, kami memberikan hati yang sepenuhnya, totalitas untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, bahwa seluruh sidang jemaat yang telah hadir di tempat ini, Engkau berkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terluputkan dari yang hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati, berikanlah kami hati yang sukacita untuk bisa beribadah bersekutu dengan Engkau hari ini. Demikian juga Tuhan yang belum datang di tempat ini, mungkin mereka telah perjalanan atau mungkin mereka tidak ada waktu untuk bisa beribadah hari ini. Tuhan Engkau berkati mereka, jangkau mereka Tuhan, sebagaimana Engkau menjangkau dan berkati kami di tempat ini. Tuhan, kami berdoa buat seluruh pelayan Tuhan hari ini, mulai dari Asher, pemimpin pujian atau worship leader, singer, pemain musik, infocus, kolektor, pendoa, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati Tuhan. Berangkatkan semuanya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapilah semua kehidupan kami Tuhan, agar pelayanan ini semua kami lakukan untuk memuliakan Engkau Bapa. Tidak ada satupun yang membanggakan dirinya, tidak ada satupun yang membanggakan kemanusiaannya Tuhan. Tapi Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kami bertambah-tambah kecil Tuhan, dan Kau semakin bertambah-tambah besar dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, jika ada roh jahat yang ingin mengganggu kami dalam ibadah kami ini, ingin mencuri damai sejahtera kami, ingin mencuri firman-Mu, ingin mengganggu kedamaian kami bersatu hati mengusirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari tempat ini, Engkau tidak berhak di tempat ini. Kami mengundang Roh Kudus menguasai kami. Kami mengundang Roh-Mu memimpin kehidupan kami. Sehingga Tuhan, tidak ada satupun ibadah ini, tidak ada satupun pujian tempat ini, tidak ada satupun doa-doa di tempat ini yang tidak tertuju kepada Tuhan. Semuanya total hanya untuk bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah nanti siang di tempat ini, ibadah kaum pemuda sektor 8, ibadah kaum ibu sektor 8. Tuhan, Engkau tolong Bapak, Engkau berkati. Kiranya Engkau memimpin ibadah nanti akan dilaksanakan siang di tempat ini Bapak. Engkau berkati semua para pelayan, mulai dari pelayan pemain musik, demikian juga worship leader, infocus, juga Tuhan Yesus para kolektor, pendoa, dan lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan Engkau pimpin Bapak. Berangkatkan juga dengan kuasa Roh Kudus Bapak, sehingga tidak ada satupun yang pulang dari tempat ini tanpa membawa damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Kiranya semua pelayan-pelayan kami kerjakan pada hari ini, bila kiranya kami kerjakan itu demi untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau terus memuji belakang nama Tuhan. Nanti di akhir pujian, karena ini Minggu Testimony Sunday, kita akan mendengarkan kesaksian. Jadi persiapan kesaksiannya Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, hidup kita telah dimenangkan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, dari kalahkan mereka saudaranya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan dapat Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, dari kalangan mereka saudaranya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan dapat Yesus saja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dari kalahkan mereka saudaranya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan memanggilnya Yesus saja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan memanggilnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Karena ini minggu kesaksian, sungguh banyak dan besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau bersaksi untuk Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita, selalu ada dan hadir dalam hidup kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bersaksi, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk ibu-ibu.
Ini apa dah? Bapak marah memang memperhatikan sekali. Kayaknya kamu harus di tengah-tengah deh. Paling kamu tengah-tengah. Ya kayak gitu sih dong. Kain dong kalau gitu. Puji Tuhan. Haleluya. Lembut itu lembut lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Itu ibarat ya.
Puji Tuhan. Haleluya. Kesaksian yang sangat memberkati. Kiranya persembahan pujian ini dapat menjadi bukan hak buat Tuhan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Oke, kalau nggak ada kita melanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum itu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita akan satu pujian nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba bersama Tuhan bagi kita. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan bagi kami. Jika sebentar Tuhan kami mau memberi Tuhan, memberi persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan persembahan kami, baik waktu kami, pelayanan kami, hidup kami, materi kami Bapa. Kami mau mempersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami dengan berlimpah Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan setiap persembahan kami Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, memperlebar kerajaan-Mu Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari kita siapkan persembahan kita kepada petugas. Harap mempersiapkan karena satu pujian lain ini namamu Tuhan. Kita berkumpul bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya, hanya Tuhan berpengharapan. Musuh kita rebah menyerah, musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan terang, semua berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Kami sorakan keselamatan dan hadirat bagi Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya, yang menjawab dari surga. Untuk selamanya hanya Tuhan berpengharapan. Kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan terang, Sang berikan kemenangan, sertakan kami bersorak.
kita menyiapkan hati, pikiran, dan juga pendengaran kita. Kiranya benih-benih firman yang akan disampaikan dapat tertanam dalam hati kita, dapat bertumbuh, dan dapat hidup di dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, hati sebagai hamba. Kita sebagai manusia lahir tanpa membawa apa-apa, demikian juga ketika kita mati, kita hanya membawa iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang bergembira dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang bergembira dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang bergembira dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang bergembira dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia
Padamu Bapa, kemana-Mu bawa, hati yang berjembat dalam roh dan kebenaran sama-samanya. Dalam roh dan kebenaran sama-samanya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Merdeka. 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 Jadi kita hari ini merdeka Bapak Ibu. Tadi saya masuk, saya melihat, wah, ada yang baru. Ada bendera yang ada di belakang ini. Background kita sekarang hari ini adalah merdeka. Jadi Bapak Ibu, kita mengingat bahwa sudah 79 tahun negara kita sudah merdeka. Nah, hari ini Bapak Ibu, karena ada kemerdekaan, kita sebagai orang Indonesia, maka hari ini juga saya mengangkat tema hari ini adalah merdeka. Mari Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18. Saya ulang kembali, Roma pasal 6 ayat yang 18. Sudah ditemukan? Katakan amin. Ada amin? Amin. Mari Bapak Ibu, karena ini hanya satu ayat saja, mari kita bersama-sama membacanya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, iya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengangkat temanya adalah kemerdekaan. Dan tertulis di ayat Alkitab kita dalam firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Judul perikop yang sebenarnya adalah 2 macam perhambaan. Kita mulai lihat hari-hari ini dan kita harus merenungkan bahwa benarkah kita ini sudah bebas atau merdeka. Tidak ada tekanan. Kita bebas, kita melakukan apa saja. Tidak ada yang melarang hidup kita. Namun apakah itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita? Kalau mungkin kita orang-orang Indonesia yang saat ini kita mengatakan saya merdeka, berarti penjajahan sudah tidak ada. Apakah kita hari ini, jika kita merenungkan apakah hidup saya sudah merdeka apa belum? Kita melihat bahwa ada dosa yang membuat manusia itu tidak merdeka. Dan setelah kita merenungkan bahwa karena kedatangan Kristus Yesus, maka kita sebagai orang yang percaya sudah tidak lagi dalam perhambaan. Namun, Bapak Ibu, jika kita merenungkan dalam kejadian yang tertulis tentang Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa. Manusia yang pertama itu adalah dinamakan adalah Adam. Dan setelah itu diberikan Hawa. Apakah ketika kita merenungkan dan meneliti apakah bisa masuk dan bisa berdosa enggak manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa? Jikalau tidak ada Hawa. Ketika saya mengatakan Bapak Ibu dan saya terus membaca,
Kalaupun kita bawa mungkin dalam pembelajaran atau akademik, ya Bapak Ibu, kita boleh bertanya, kenapa sebab dosa itu ada apa? Sementara manusia itu kalau hanya sendiri saja, waktu itu tidak akan ada dosa. Tetapi Tuhan memberikan Hawa. Kalau bahasa Indonesia saya tambahkan, hawa nafsu. Jadi manusia itu ada dosanya karena adalah keinginan-keinginan yang ada bagi manusia itu sendiri. Jika kita berguyur sedikit adalah kalau hawa itu adalah berarti hawa nafsu. Ini jangan dibawa dalam hal-hal. Tapi kalau kita memikirkan bahwa hawa itu adalah hawa nafsu, saya tambahkan adalah ketika manusia itu adalah hawa nafsu, maka percaya bahwa kita adalah hamba dari nafsu kita itu sendiri. Sesungguhnya kita sudah merdeka dan bebas dari dosa. Namun ada hal kenapa bisa kita kembali ke dalam dosa tanpa kita sadari. Hal untuk memerdekakan seseorang adalah hal yang dia di tingkat paling atas dan itu akan harus dicapai. Kita melihat hari-hari ini sebentar lagi, kemarin kita sudah melihat adalah pemilihan presiden kita dan itu sudah terlaksana. Sekarang nanti adalah pemilihan kepala daerah. Ada seseorang yang merebut kekuasaan diakibatkan oleh karena keinginan kita sendiri dan oleh orang-orang tertentu untuk mencapai tingkat tinggi paling tinggi dan klimaksnya. Apa itu adalah kekuasaan. Namun Bapak Ibu, kita memerlukan melihat pada hari-hari yang sudah lewat bahwa oleh karena keinginanlah kita akan menerobos sebuah hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan, tetapi kita menerobos apa itu hal yang mungkin perintah atau suatu konstitusi yang ada dalam sebuah negara itu adalah terobos dan kita harus lewati dengan cara tidak benar. Hari ini adalah politik sudah mulai tidak bagus dan baik-baik saja. Itu menurut saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena oleh karena keinginan kita, maka hukum-hukum yang ada yang tertulis dan dibuat benar-benar dasar kehidupan manusia itu akan kita terobos. Ibarat palang dalam parkiran, kita masuk di parkir, lalu ada palang kita keluar, lalu kita terobos. Apa yang menjadi masalah? Ketika kita menerobos itu adalah kita adalah berdosa, melanggar hal-hal yang memang seharusnya kita taati, namun kita tidak taati. Kenapa? Karena hawa nafsu, karena keinginan. Maka ada banyak orang yang tidak pun kita sadari bahwa oleh karena keinginan kita itu sendiri, kita menjadi hamba. Ada yang merokok di tempat ini. Saya perokok. Dulu saya perokok. Ketika dulu itu saya tidak punya uang. Karena saya tidak punya uang, lalu saya cari teman untuk saya dapat merokok. Di tempat ini, tidak ada teman saya yang merokok. Di tempat lain saya berkeliling, di mana ada rokok, di situ akan saya diam. Bagi dong rokok. Secara tidak kita sadari berapa jauh, berapa lama kita akan keliling untuk mencari rokok. Kita tidak menyadari kita adalah hamba dari keinginan rokok. Maka saya suka bilang sama anak-anak saya, jangan merokok. Sebab oleh karena keinginanmu adalah engkau menjadi hamba dalam hidupmu.
ada lagi yang kita inginkan. Hamba sekarang ini adalah budak cinta, bucin. Ada banyak saya lihat, ada banyak orang yang meninggalkan tempat gereja ibadahnya. Dia pergi karena apa? Cinta. Adalah melanggar aturan-aturan yang harus ada, norma-norma kesusilaan yang harus ada. Tapi kita terobos. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita adalah budak dan hamba dari apa yang kita lakukan. Ada yang mau kaya, beralasan karena saya miskin, itu tidak apa-apa. Tetapi mau kaya mencari jalan keluarnya apa, Bapak Ibu? Mengorbankan anaknya, memberikan tumbal supaya mendapat kekayaan. Apakah itu adalah bukan dosa? Kita adalah hamba. Mengorbankan yang sebenarnya kita cintai, yang kita sayangi, untuk menukarkan uang demi keinginan kita. Bukankah juga kita kalau orang dan kita menginginkan tahta dan kedudukan, seringkali kita mengejar itu. Kita bagaikan orang-orang penambang emas. Tahu nggak Bapak Ibu penambang emas? Mereka menggali tanah di sekeliling, di bawahnya dan di atasnya. Mereka tidak tahu. Memang tidak ada tahu. Mengejar apa? Yang kita cari adalah emas. Kita menggali sedalam-dalamnya tanah dan seluas-luasnya. Kita tidak melihat bagaimana nantinya sehancur-hancurnya bumi ini. Begitu juga hidup kita dalam keinginan-keinginan kita. Kita tidak tahu kehancuran orang-orang lain. Karena kenapa? Kita menginginkan sesuatu hal untuk mencapai tahta, mencapai hal yang kita inginkan. Kita mengorbankan orang lain. Bapak tahu berapa lama saudara memegang kekuasaan dalam sebuah negara? Paling-paling Bapak Ibu 10 tahun, dia 2 periode. Ketika kita duduk mulai dari 1 periode hingga sampai akhirnya, kita ditakuti, kita disegani, dihargai oleh orang lain. Tapi setelah 10 tahun, saudara menjadi masyarakat biasa dan tidak ada. Ketika engkau melakukan hal-hal yang buruk di mata masyarakat dan orang lain, maka Anda percaya sama dan tidak ada arti kemudian hari. Dan seringkali ini kita tidak menyadari. Kita menukarkan citra hidup, harga diri untuk mencapai sesuatu. Oh, yang pada akhirnya kita adalah manusia yang benar-benar tidak ada nilai. Kita melihat ada beberapa contoh yang terjadi. Jadi presiden, dan kemudian beberapa tahun kemudian biasa saja. Bahkan ada yang terhina dan dihina oleh karena perbuatannya. Karena dia menyakitkan orang lain. Tidak mau tahu dan tidak peduli dengan orang lain. Karena keegoisan yang ada. Inilah yang kita tidak sadari dalam hidup kita. Seringkali kita oportunis. Artinya apa? Kita tidak tahu. Kita melakukan hal-hal itu, menghancurkan orang lain untuk mendapatkan hal-hal yang tidak yang kita ingin. Sementara ini adalah hamba. Ada juga hamba yang melakukan kebenaran demi kebenaran. Dalam kehidupannya mungkin tidak punya apa-apa. Tetapi hari-hari ini dia akan dihina, difitnah, bahkan tidak dianggap sekalipun. Tapi ingat Bapak Ibu, dia mengatakan, pada akhirnya nanti ada janji Allah kepada mereka yang mengasihi Allah dan yang membuat kebenaran itu, yang menjadi hamba kebenaran. Kita sendiri tidak mengerti. Sakit memang mengikuti kebenaran itu. Sakit tidak gampang. Maka oleh karena tidak gampang dalam kehidupan kita, maka percaya kita tidak akan mau melakukannya. Karena
kita bisa bilang, ini bodoh sekali ini orang. Ada makanan di depan tapi dia nggak sikat. Ada yang memang menjadi keuntungan besar tapi tidak dia sikat. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia memegang teguh kebenaran. Dan secara kita tidak sadari, kita adalah hamba-hamba kebenaran. Ada sebuah hal yang kita inginkan dalam hidup kita, maka kita harus renungkan apakah kita ini adalah hamba daripada apa yang terjadi saat ini. Mengejar sebuah hal adalah itu bagus. Tapi ingat, jangan berkelebihan menjadi tamak. Sudah cukup makan dalam sehari. Berpikir lagi untuk selanjutnya dan tidak pernah akan puas, selalu terus mengejar dan mengejar, bahkan hak-hak orang lain pun kita sikat. Hal-hal yang inilah yang kita tidak menyadari, karena ada hal yang kita inginkan yang membuat kita terikat dan kita jatuh terjerumus dalam dosa yang mungkin tidak kita tahu. Menurut kita adalah baik. Hari ini tidak ada yang melihat, tetapi mata Tuhan melihat setiap perbuatan hidup kita. Kita harus koreksi diri kita. Apakah saat ini saya adalah pemburu harta? Apakah saya pemburu tahta? Saya pemburu kehormatan? Banyak hari-hari ini, jika tidak dihormati, udah dendam. Awas, besok kita akan ketemu di suatu waktu. Manusia mencari kehormatan, tetapi Allah tidak. Karena kenapa? Tuhan Yesus sudah memulai, oleh karena dia susah menderita, maka Allah memberikan kemuliaan yang besar dan terhormat. Di atas segala hormat diberikan kepada Yesus. Kenapa? Dia sudah melewati hal yang paling buruk dalam hidup, dan dari manapun, dari segi kehidupan, dia sudah melewati. Bahkan dia mengorbankan hidupnya, darahnya tercurah. Untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi kadang kita memang tidak mengerti tentang kehidupan kita yang kita jalani. Bukan berarti kita tidak akan mencari hal-hal yang baik. Mari silakan Bapak Ibu. Mari kita punya prestasi yang kemarin disampaikan oleh Pak Gembala. Dan prestasi, ketika ada prestasi, ada juga kehormatan, pasti ada. Tapi ingat, jangan berkelebihan. Dan jangan melulu kepada diri kita sendiri. Yang inilah yang menjadi masalahnya adalah hawa nafsu atau keinginan pribadi sendiri. Tetapi keinginan untuk memberkati dan menolong orang lain, itu adalah baik. Dan inilah yang dimaksud dan diinginkan oleh Tuhan Yesus, adalah menjadi hamba kebenaran. Dan ini memang tidak gampang. Melakukan kebenaran adalah pengorbanan, dan termasuk pengorbanan darah. Hari ini Bapak Ibu, sampai ada di tempat ini dan saya, apakah kita menyadari kita ini adalah apa? Terkadang kita tahan ngantuk. Harusnya kita tidur leha-leha di tempat tidur kita di rumah jam segini. Atau kita apa yang kita inginkan. Tetapi kenapa? Renungkan kenapa saya ada di tempat ini hari ini. Kenapa? Karena kita adalah hamba-hamba daripada Tuhan.
melakukan kehendaknya Tuhan. Dan karena segala sesuatu yang kita kehendaki dan kita lakukan adalah secara otomatis kita adalah hamba dari apa yang kita perbuat. Ketika hidup terus beribadah, ketika hidup terus berdoa, maka ingat apakah hamba apa. Ada orang yang berat untuk berdoa karena kenapa? Dia bukan hamba untuk Tuhan dan kebenaran. Tetapi ada yang banyak pergi melakukan sesuatu dengan keinginan atau hobi tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal hal-hal yang buruk. Hujan pun diterobos, panas pun diterobos oleh karena keinginan dan hobi kita akan lakukan. Kita sadar apa tidak? Kita adalah hamba dari keinginan kita, dari hobi kita. Maka ingat, hobi juga bisa membuat kita terpuruk. Ada suatu kalimat yang mengatakan, Bapak Ibu, jikalau cinta menobatkanmu, maka cinta pula akan memenjarakanmu. Jika keinginan kita menobatkan hidup kita, maka keinginan juga akan memenjarakan hidup kita. Ingat apa yang kita cintai, ingat apa yang kita mau, yang kita inginkan hari-hari ini. Itu juga yang akan menobatkan hidup kita, membuat kita lebih baik, dan ada juga yang membawa kita dalam penderitaan dan jatuh dalam dosa. Saya bilang, oleh karena keinginan inilah yang membuat kita tidak menyadari bahwa kita adalah hamba dan apa yang kita inginkan. Maka jika demikian Bapak Ibu, carilah yang baik. Carilah perkara-perkara yang membawa hidup ini pada akhir kehidupan kekal, bukan yang receh-receh di dunia. Kenapa bisa dihormati seseorang? Kenapa bisa dimuliakan seseorang? Pertanyaan ini adalah keluar dari pertanyaan anak saya. Pak, bagaimana supaya kita bisa dihormati? Saya bertanya, apa ya, bagaimana supaya dihormati? Saya bilang, pandang kepada Yesus. Ketika dia dimaki, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia harus memberkati orang lain, Bapak Ibu. Tidak melulu pada dirinya keberuntungan dan keuntungan. Dimaki pun tidak, dia diam saja. Hari-hari ini saya melihat TikTokan yang menyerang kekristenan, bahwa Yesus adalah gondrong, katanya tidak perlu gondrong. Bapak Ibu, inilah memang sudah dikatakan. Tapi sayang sekali orang-orang ini. Mereka telah tertutup mata hati mereka mengenal kebenaran itu. Karena mereka mencari kebenaran itu dengan logika. Dan sementara Allah itu adalah logika. Cari-cari logika tidak tahu sementara itu adalah logika. Dan bagaimana bisa mengenal Allah itu kalau tidak mencintai Allah itu? Kalau ada benih kebencian yang ada dalam hidup, maka percaya, cinta dan pengenalan akan kebenaran itu tidak akan bisa. Karena bagaimana? Ada kebencian yang sudah ditanam dalam hidup. Sejak kecil engkau hidup, ditanamkan kebencian dalam hidupmu. Apa? Bahwa Yesus katanya bukan Allah. Dan kau akan membenci dia sehingga kau menghina dia. Buka mata hatimu. Buka batinnya Anda. Maka engkau melihat kebenaran itu, bahwa dia adalah sebenarnya Allah. Karena Allah itu tidak bisa diukur awal dan akhirnya. Dia mengatakan, aku Alfa dan Omega. Bagaimana bisa melihat kebenaran itu? Karena Allah tidak bisa ditentukan. Siapa yang mengatakan
bisa aku mengenal. Dan dinyatakan, ini aku, ikuti aku. Ini kebenaran. Tapi orang-orang menyerang. Karena kenapa? Dosa telah menyelubungi hati mereka dengan keinginan sendiri. Sehingga hamba mereka menjadi hamba kebencian. Yang dibuat adalah semua menyerang, menghancurkan. Sedikit pun tidak ada yang ada benih kasih mengatakan, oh iya ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merenungkan hidup kita hari-hari ini. Apakah kita sudah merdeka? Kalau sebentar kita akan meriahkan kemerdekaan kita yang ke-17 Agustus yang akan datang. Apa kita sudah merdeka? Atau kita masih bergelut dengan keinginan-keinginan daging kita, bergelut dengan keinginan-keinginan dunia kita yang hanya sebentar kita tinggalkan, kelak kita akan pergi. Terlalu banyak keinginan kita yang kita inginkan dalam hidup kita. Silakan inginkan itu, tapi utamakan Allah, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Karena itulah yang Tuhan mau. Jalani kehidupan itu bersama Yesus. Sebab itulah itu kebenaran. Jadilah hamba kebenaran. Dan lakukanlah itu. Tuhan sudah memulai. Ayat penutupnya Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 16. Saya membacakannya. 1 Petrus 2 ayat yang 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba, lakukan kehendak Bapa. Cinta kepada Yesus Kristus, cinta kepadanya, sebab dia terlebih dahulu mencintai Bapak, Ibu, dan saya semua. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat pagi menjelang siang ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak membawa apa-apa. Kita datang tidak membawa apa-apa. Dan kita pergi tidak membawa apa-apa. Kita merenungkan nyanyian ini Bapak. Semuanya kita tinggalkan. Lalu kenapa kita menjadi hambanya? Yang menjadi hamba yang ada dalam dunia. Tapi hal yang terbesar adalah menjadi hamba kepada Tuhan. Yaitu yang kita sembah dalam nama Yesus. Aku tak membawa apapun. Membawa apapun juga, aku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, satu kembali ke surga. Inilah yang ku punya, aku sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu, bahwa kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dari awal kita dengan sungguh katakan tak membawa, ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya,
setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang berlimpah dalam roda kebenaran sampai dalam roda kebenaran sampai selamanya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian Tuhan kesaksian hidup kami Bapa, bahwa ketika kami datang ke dalam dunia ini kami tidak membawa apa-apa, dan ketika juga nanti kami kembali kepadamu kami juga tidak membawa apa-apa. Janganlah kiranya kami terlena mengejar isi dunia ini Bapa, karena apapun yang kami dapatkan dalam dunia ini itu nanti kami akan tinggalkan semua. Yang tidak tertinggalkan itu adalah hanya keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Jika kami mengerjakan kerohanian kami, keselamatan kami mulai saat ini, maka itu juga nanti akan menentukan kehidupan kami kelak. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu Bapa. Kami adalah orang-orang yang telah merdeka dari dosa, yang sebelumnya kami telah terikat oleh dosa ini Bapa, terikat oleh dosa yang telah kami lakukan, dan itu akan menjajah kehidupan kami. Oleh kematian Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan, itu telah melepaskan rantai dosa itu bagi kami Tuhan, telah menebus kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Saat ini kami telah merdeka, kami telah menjadi orang yang telah merdeka. Kami bebas melakukan kebenaran di hadapan-Mu Tuhan. Kami bebas memuji Tuhan, kami bebas memuliakan Tuhan, kami bebas melayani Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kami, tidak ada yang mengikat kami, karena kami telah Engkau bebaskan lewat kematian-Mu di kayu salib. Baiklah kami kiranya semua menghargai pengorbanan Kristus bagi kami. Baiklah kiranya tidak ada satupun di antara kami yang tidak menghargai pengorbanan-Mu Tuhan. Setiap kami menghargai pengorbanan Kristus. Tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk melayani-Mu. Tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Kami memulai persembahkan hidup kami yang masih sehat ini Bapa. Bunga yang masih segar kami persembahkan kepada Tuhan, bukan bunga yang lain. Ketika kami persembahkan bunga yang lain, maka kami juga percaya Tuhan sedih melihat persembahan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan agar dalam keadaan kami yang masih sehat bugar ini Bapa, kami datang dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang melayani Tuhan, karena tidak ada lagi yang berhak melayani kami, menghalangi kami. Tidak ada lagi yang berhak untuk mengikat kami Tuhan, karena kami telah terbebaskan, kami telah dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Berikanlah kekuatan, kemampuan, hikmat kepada hamba-Mu Tuhan Yesus, agar kiranya hamba-Mu Tuhan pakai semakin lebih hebat lagi Tuhan, agar dalam pelayanan-pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimerdekakan untuk Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seluruh rangkaian ibadah kami hari ini yang telah kami laksanakan. Berkati kiranya agar ibadah-ibadah kami telah lakukan ini Bapa membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Dan pada ibadah-ibadah kami berikutnya, kami boleh mempersembahkannya lebih baik lagi Tuhan, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan kami berusaha untuk total demi kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Bapa di surga, berkati semua pelayan yang telah mengambil bagian hari ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka Bapa. Engkau perhatikan kehidupan mereka, Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, Engkau taruhkan mereka dalam hati dan pikiran-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, dimanapun juga mereka berada, mereka boleh menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di tempat pekerjaan, di sekolah, dimanapun Engkau jadikan mereka menjadi berkat Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, kami di tempat ini semakin Tuhan tempa lewat firman, hingga kami Tuhan Yesus memiliki kualitas iman yang semakin baik, memiliki kualitas iman yang semakin bertumbuh Tuhan. Tidak stuck dengan iman
seperti orang yang tidak berubah, seperti orang-orang yang tidak bertobat. Tapi kami mau Tuhan Yesus, iman kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Oleh karena iman kami diberkati oleh Tuhan, di mana firman-Mu semakin bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami akan berbuah dan terlihat bagi yang lain dan menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya kehidupan jemaat di tempat ini. Berapapun hal yang hadir hari ini, Engkau berkati Tuhan. Mulai dari orang tua kami sampai kepada anak-anak muda, anak-anak kecil, Engkau berkati semuanya Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan dari hadapan Tuhan. Engkau berkati mereka, jasmani terlebih yang rohani Bapa. Pulang dari tempat ini dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, seluruh para pengerja di tempat ini, gembala, pendeta, guru, dan juga para pelayan-pelayan altar. Berikanlah kami kesatuan hati, karena kami Tuhan Yesus menyatukan tekad kami melakukan pelayan ini untuk meninggikan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Karena biarlah kami menyadari bahwa Tuhan menciptakan kami untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau. Oleh karenanya, jangan kami nyanyiakan hidup kami ini. Bila kiranya hidup kami ini kami pergunakan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak Tuhan hari ini yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati tangan-tangan mereka, karena kami percaya mereka memberikan persembahan mereka bukan dari kelebihan mereka, tapi mereka memberikan persembahan mereka itu Tuhan Yesus sebagai wujud mereka mengasihi Engkau. Berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati sekolah, berkati perkuliahan mereka, berkati rumah tangga keluarga mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka boleh menjadi berkat. Tanah yang mereka injak semakin subur. Kau jadikan mereka kepala, Kau jadikan mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor Tuhan. Kau jadikan mereka maju, bukan semakin mundur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pakailah setiap anak Tuhan di tempat ini untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seluruh setiap jemaat juga yang mungkin mengalami sakit. Tuhan, siapapun yang mengalami sakit di tempat ini, kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa lewat bilu-bilu-Mu, Engkau menjamah setiap jemaat yang sakit di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan penyakit mereka, Engkau angkat penyakit mereka, pulihkan kesehatan mereka dengan sempurna, hingga mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan setiap yang mereka alami, mereka boleh merupakan pembelajaran bagi mereka, peringatan bagi mereka, supaya mereka bisa semakin dekat kepada Tuhan dan semakin sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, agar mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Engkau. Kami juga anak Tuhan di tempat ini mendapat kebebasan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pelantikan presiden dan wakil presiden, juga para seluruh legislatif pada bulan Oktober ini. Engkau berkati Tuhan, pemimpin bangsa kami telah terpilih, kiranya mereka boleh menjalankan amanat yang Tuhan berikan kepada mereka dengan hormat dan takut akan Engkau. Dan terkhusus kami juga Tuhan, kami semakin mendapatkan kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami butuhkan, berikanlah kepada kami Tuhan. Jika ada yang belum kami minta, berikanlah kepada kami. Jika ada yang lebih daripada apa yang Tuhan mau, ampuni kami Tuhan. Biarlah kiranya kehendak Tuhan saja terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita puji buat Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus.
Tepuk tangan buat Tuhan, angkat bunyi buat Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat ini sepekan kalahkan itu dayanya dengan kuasa namanya. Mati serukan nama Yesus. Mati serukan nama Yesus. Maju nyatakan, maju nyatakan kuasanya. Katakan kita buat hidup sebentar. Kita buat hidup sebentar kalahkan itu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi semakin mencari kebenaran Tuhan, lebih lagi di dalam Tuhan, supaya kita boleh semakin bergiat. Meskipun kita sudah merdeka, bangsa Indonesia, tapi kita juga mau merdeka dari dosa-dosa kita gitu ya, supaya kita boleh semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk pelayan altar yang sudah melayani hari ini, buat WL, singer, pemain musik, Infocus, yang kamera di belakang, Asher, Kolektan, juga para pendoa hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang membalaskan berlipat kali ganda. Lalu untuk minggu depan kita akan masuk di minggu ketiga bulan Agustus, tanggal 18 Agustus. Lalu worship leader akan dilayani oleh saya sendiri, lalu singer dilayani oleh saudara Joy dan Dedi, Asher dilayani oleh keluarga pimpinan jemaat, Infocus oleh Devan, lalu kolektor juga oleh Niel, lalu firman Tuhan dilayani oleh Bapak pimpinan jemaat, lalu musik dilayani oleh saudara Dasman, doa persembahan dilayani oleh saudara Dedi, lalu doa penyerahan dilayani oleh Bapak Guru BGA. Lalu karena kita Independent Day, jadi dress code-nya batik. Itu minggu depan kita pakai batik sama-sama untuk merayakan, kita berpartisipasi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Kita merayakan, kita memperingati bagaimana bangsa kita sudah dimerdekakan. Kita mau merayakannya bersama di dalam Kristus. Lalu juga ibadah tengah minggu hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu hari Sabtu jam 7 malam ibadah youth. Silakan ajak saudara-saudarinya juga, atau lihat teman-temannya yang mungkin sudah lama tidak hadir, boleh di chat lagi, dihubungi lagi, kemana aja gitu, diajak lagi supaya sama-sama. Mungkin karena kebetulan di hari Sabtu itu tanggal 17, mungkin teman-teman youth bisa ada acara biasanya memperingati hari kemerdekaan kan, jadi silakan teman-teman youth bisa dipersiapkan. Lalu juga untuk latihan hari Minggu nanti akan diinfokan kembali jam berapanya gitu ya. Lalu setelah ini kita akan ada ibadah di tempat ini. Kita diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah di ibadah kaum ibu sektor 8 gitu. Jadi kemarin sudah kita minta tolong untuk adik-adik youth ini untuk bantu kita, karena ya kaum ibu di tempat kita kan cukup terbatas gitu ya, sedangkan banyak
banyak kebutuhan yang harus dilayani gitu. Jadi minta tolong bantuannya untuk mungkin infokus, terus nanti bantu di bawah gitu ya. Itu aja, ada tambahan lagi? Udah? Itu aja saya rasa. Terima kasih. Saya kembalikan. Puji Tuhan, ada masih untuk namanya telah menyampaikan firman, kiranya Tuhan kembali memberkati. Juga saatnya kita akan memulai persembahan kita yang kedua, dan sambil bersama-sama dengan hamba Tuhan, kita angkat pujian sekarang telah tiba. Pemerintahan Allah kita biasanya yang diulanginya, karena tak dilemparkannya pada pendapat kita. Oleh darah anak domba